Mama tanya, setan monyetnya masih ada nggak? Hah? Jawab. Ya alhamdulillah Kak, pada saat saya tarik dari kepala nyampe di sini, si Nora langsung pada saat itu langsung tarik sampai kaki lalu terbangun Kak. Pas terbangun langsung, mama aku di mana? Dan aku juga punya anak kecil juga Kak. Gimana rasanya Kak? Kalau seandainya itu anak saya, istri saya seperti apa rasanya Kak? Si Naura kan masih diem aja tuh, masih ngatin. Dipanggil lagi nih sama suamiku, kakak jangan diliatin. Si Naura nengok ke suamiku melotot. Nah, tapi kalau update dari Nauranya sendiri, Kak Dea, saat ini gimana? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas kisah dari Kak Dea yang berjuang untuk menyembuhkan anaknya yang bernama Nora karena sukma anaknya ini diambil oleh makhluk gaib. Dan di situ ada beberapa komentar ataupun DM yang meminta kita untuk mengundang Pak Kosim karena beliaulah yang membantu penyembuhan dari Nora ini. Nah, hari ini gue bersyukur berhasil untuk mendatangkan Pak Kosim. Selain itu juga kita bakal membahas gimana update dari kondisi Nora sampai saat ini. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada Pak Kosim dan juga Kak Dea. Kita sapa dulu aja. Halo, apa kabar? Kak Dea, Pak Kosim. Baik Bang Jamal. Oke. Sehat. Pertama kalinya nih Pak Kosim ya? Pertama dengan kali podcast saya horor ya? diundang sama podcast Lentera Malam. Oke. Nah, Pak Kosim, Jamal tuh pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu dengan Nora. Pada saat itu saya melihat Nora sukmanya sudah tidak ada. Dan badannya itu dikuasai sama makhluk tersebut yang menyerupai genderuwo. Dan banyak banget di badannya Nora. Oh, itu yang ngebuat Pak Kosim untuk membantu Nora ya? Yang membuat saya membantu itu, saya dapat petunjuk dari Allah. Saya suruh megang, ngebersihin badannya Nora. Oh, itu. Oke. Nah, tapi kalau update dari Nauranya sendiri, Kak Dea, saat ini gimana? Naura alhamdulillah sekarang udah sehat lagi, udah normal aja pertumbuhannya kayak anak biasa. Cuman memang beberapa kali dia masih suka ngelihat mereka, masih suka kayak mama, aku lihat Makhluk-makhluk ini, ya masih suka beberapa kali, tapi nggak sesering dulu. Tapi beberapa kali ada dia ucap kayak gitu. Nanti diceritain ya? Boleh. Oke. Nah, kalau dari Pak Kosim sendiri, saat ini Naura itu keadaannya gimana kondisinya? Insya Allah untuk Nora keadaannya baik-baik saja. Cuma dia orang pilihan yang dikasih sama Allah. Insya Allah pasti dia bisa ngeliat makhluk tersebut. Karena dia mempunyai indera keenam. Oke. Seperti itu? Iya. Nah, ini Kak Dea siap gak? Kalau Naura ngeliatnya yang sosoknya nggak serem sih, oke. Kalau yang serem-serem takut juga. Takut juga ya? Juga. Tapi ayahnya gimana? Ayahnya sih sejauh ini oke-oke aja selama makhluk ini tuh nggak ganggu kayak kemarin ini dibikin anaknya nggak sadar lagi tuh dia nggak mau. Cuman kalau anaknya ngeliat dia kayak selama anaknya oke nggak apa-apa. Suami aku gitu sih. Oke. Yang penting kondisi Nora kesehatannya ya. Itu Oke aja. paling penting ya. Oke aja. Oke. Kalau untuk Pak Kosim kerja di rumah sakit itu udah berapa lama? Saya baru mau jalan 3 tahun, Kak. Baru mau jalan 3 tahun. Oke. Ya udah, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya, tonton video sampai habis. Dan buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id. Biasanya gue taruh linknya di deskripsi atau kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, sekali lagi nih, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Dea dan juga Pak Kosim, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
pada saat tanggal 16 bulan Maret di tahun 2024 bertepatan di bulan puasa. Pada saat itu posisi RS tersebut lagi penuh pasien yang berobat, Kak. Karena lagi banyaknya musim fenomenal infeksi virus. Itu memang lagi penuh. Lagi penuh, Oke. Kak. Pada saat itu saya lagi rapi-rapi untuk ngasih kursi roda ke pasien, kasur untuk pasien. Tiba-tiba ada satu pasien, Kak, yaitu yang bernama Nora, seorang anak-anak yang dia tidur terus meskipun dia sudah diinfus. Dan saya lihat sukmanya Nora sudah tidak ada, tapi badannya Nora dikuasain sama makhluk jin yang berbentuk genderuwo hitam besar-besar, Kak, dan banyak. Oke. Terus Dan gimana? pada saat itu aku dapat petunjuk dari Allah. Aku suruh megang pasien anak itu, suruh ngebersihin, Kak. Karena di anak tersebut anaknya masih suci, Kak, karena usia 5 tahun itu kan masih bersih, Kak, dari dosa. Dan aku juga punya anak kecil juga, Kak. Gimana rasanya, Kak, kalau seandainya itu anak saya, istri saya seperti apa rasanya, Kak? Waktu itu bilang ke Kak Dea gimana tuh? Pada saat itu aku melihat Kak Dea sama ibu itu nangis, Kak. Lalu aku menyapa, selamat siang menjelang sore Ibu, mohon izin, ada yang bisa dibantu? Ibu kenapa berdua nangis? Lalu ibunya Kak Dea ini ngomong sama saya, bicara, Kak, ini Pak, cucu saya udah sakit, udah hampir 3 hari sampai 5 hari tidur terus. Hasil labnya gimana, Bu? Bagus. Maaf sebelumnya, Ibu percaya nggak? Selain penyakit medis, ada penyakit medis alternatif sama non medis. Percaya. Ibu sebelumnya udah syariat ke Ustadz, sudah. Tapi gimana, Bu, reaksinya? Ya masih begini aja. Ibu, aku izin boleh nggak megang kepalanya cucu Ibu? Silakan, Pak. Lalu saya langsung megang, Kak, kepalanya si Naura. Saya baca, saya minta sama Allah. Ya alhamdulillah, Kak, pada saat saya tarik dari kepala nyampe di sini, si Naura langsung pada saat itu langsung tarik sampai kaki, lalu terbangun, Kak. Pas terbangun langsung, Mama, aku di mana? Aku lapar. Lalu aku langsung bilang sama Kak Dea sama ibunya, Bu, buru-buru kasih makan, Bu. Ini anak soalnya udah lama tidur. Dia sadar, cepet, Bu, butuh asupan, kasih makan. Pada saat itu Kak Dea juga baru sadar kalau memang ini anak ini lapar, langsung buru-buru dikasih makan, dikasih minum. Setelah makan minum itu tidur lagi, Kak, semuanya ketarik lagi, Kak, karena yang saya dapat itu baru beberapa, karena banyak banget di badannya Naura itu, Kak. Berapa yang menurut Pak Kosim pada saat itu ditarik itu? Pada saat saya tarik itu baru dapat 3, Kak. 3? Oke. Itu sosoknya sama genderuwo semua tuh ya? Semua, Kak, berbuluan hitam, matanya merah semua, Kak. Habis itu gimana lagi tuh? Pada saat habis ditarik itu dia sempat sadar, Kak. Makan, minum. Setelah itu dia tidur lagi. Lalu aku bilang ke ibunya Kak Dea, Ibu, aku minta tolong, Bu, cariin botol, Bu. Karena aku mau masukin makhluk tersebut ke botol. Setelah dicarikannya botol, dapat, dimasukin ke botol, aku tutup. Lalu pada saat itu aku titip dulu ke ibunya Kak Dea. Bu, aku titip dulu, aku mau beres-beres lagi. Aku lanjut beres-beres, rapi-rapi di dalam tempat tersebut. Nah, pada saat itu ada waktu senggang, aku patroli. Pas pada saat aku patroli, aku menanyakan lagi, Ibu, izin, Ibu sudah dapat kamar rawat inap belum? Belum, Pak, saya masih transit. Ibu, kalau sudah dapat kamar rawat inap, bilang ya, Bu, nanti kalau sudah naik, kalau di saat jam pulang kerja saya udah selesai, saya ikut naik ke atas. Insya Allah, Bu, saya bantu beresin, saya bantu bersihin semua sampai tuntas. Dan pada saat itu ternyata mungkin belum jodohnya, saya jam 3 itu udah pulang kerja. Akhirnya saya pamit sama Kak Dea sama ibunya, saya pulang, Kak, ke rumah karena jam kerja, jam piket saya sudah habis. Pada saat itu Pak Kosim, ini aku kan
agak kurang paham ya soal gaib ya. Itu semuanya di badan Nora atau dia sosok-sosok ini itu ada di samping Nora atau gimana tuh? Itu ada di badan Nora, Kak. Di badan Nora. Di badan Nora. Oke. Setelah itu gimana tuh? Setelah itu ya Nora pas habis ditarik sempat sadar, sempat makan, sempat minum. Kemudian ditarik lagi sama bangsa mereka, Kak. Karena saking banyaknya, saya minta sama Allah cuma dapat 3 dan bangsa mereka narik kembali, Kak, sukmanya Nora, Kak. Diajak ke alamnya mereka, Kak. Oke. Pak Kosim kan sempat pulang nih. Nah, pada saat pulang Pak Kosim itu entah sempat baca doa dulu atau gimana ritual lagi atau gimana tuh? Pada saat setibanya di rumah itu sekitar jam 9 malam, Kak. Saya melakukan sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Saya zikir, Kak, minta sama Allah. Ya Allah, aku meminta dan memohon kepadamu. Kalau memang Naura berjodoh atas izinmu ya Allah, pertemukanlah. Karena saya manusia nggak ada daya dan upaya, saya cuma dapat petunjuk darimu. Insya Allah kalau engkau berkehendak, saya siap melaksanakan tugasmu. Oke, terus gimana lagi tuh? Alhamdulillah, pada besoknya pada saat jam 9 lewat 5 menit, Kak Dea tiba-tiba ngechat saya. Lalu saya bilang, Kak, saya hari ini masuk sore, masuk jam 3, pulang jam 11 malam. Kalau memang kakak siap berkenan menunggu, insya Allah saya siap membantu, tapi setelah selesai jam tiket saya. Setelah itu, saya melakukan kerja aktivitas, masuk jam 3, saya melakukan aktivitasnya di IGD. Setelah pulang jam 11, Kak Dea sempat nelpon juga untuk memastikan saya. Assalamualaikum Pak Kosim. Pak Kosim jadi nggak untuk bantu Naura bersihin? Siap Kak, insya Allah tunggu bentar lagi saya mau absen. Terus saya langsung naik ke atas. Pada saat tersebut, saya absen pulang, lalu saya bergegas buru-buru naik ke atas, Kak. Saya udah nyampe di atas, saya minta izin sama teman saya yang jaga. Izin, Bang, saya izin. Saya mau masuk ke kamar. Saya mau ke pasien atas nama Naura. Lalu didampingi sama beliau. Dan aku minta izin, Bang, kalau bisa, kalau ada botol kosong, aku minta 2. Lalu temanku, alhamdulillahnya ada botol kosong itu, Kak. Teman saya bawa, dan saya matut masuk, lah ketemulah sama Kak Dea. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, kata dia. Mohon izin Kak, saya baru selesai pulang jaga, saya baru sempat naik ke kamarnya Naura. Setelah itu Kak Dea minta tolong sama saya ya, dengan keadaan mukanya udah serba panik, serba apa ya. Saya sedih Kak, maksudnya sebagai orang tua ngelihat anaknya sakit seperti itu, rasanya gimana Kak? Seandainya posisi itu ada di saya atau di istri saya yang sedang saya juga notabene punya anak usia di umur 3 tahun Kak, seperti apa Kak? Lalu saya menanyakan, Kak, pada saat setelah dari IGD naik ke atas, ada kejadian apa? Lalu Kak Dea menjawab, anak saya melihat katanya Pak, monyet. Oh, apakah sosoknya ini Kak? Saya lihat. Oh, itu yang penampakan itu ya? Iya, yang penampakan itu Kak. Di CCTV ya? Di CCTV. Oke. Terus Kak Dea itu posisinya langsung bengong Kak. Kaku badan aku. Kaku badannya. Kaku nggak? Langsung kayak apa ya, kayak selama ini kan kita orang awam ya. Kayak Bang Jamal. Kayak langsung ada loh, mereka tuh memang berdampingan sama kita. Aku langsung kaku, badanku langsung abis ngeliat itu, langsung ngeliat ke Naura. Naura ya udah masih dengan posisinya yang belum sadar saat itu ya Pak. Belum sadar, sadar. posisinya masih begini Kak. Masih begini. Terus saya langsung aja minta izin sama Kak Dea. Kak, saya izin, saya pegang. Silakan Pak. Lalu saya pegang, saya minta sama Allah membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas itu sampai 11 kali saya ulang-ulang. Lalu saya minta sama Allah, saya tarik itu Pak. Pada saat nyampe di tenggorokan sini Pak, itu berontak dia, langsung lalu saya tanpa itu minta langsung sama Allah, saya tarik nyampe beberapa kali itu Pak, saking banyaknya. Bangun lagi Pak, minta makan lagi, lapar si Naura itu Pak. Langsung Bu, kasih makan Bu sebanyak-banyaknya, biar daya tahan tubuhnya, fisiknya itu kuat.
Itu memang pas sampai tenggorokan dia Iya, ngeluarin suara cowok. Cowok yang aku dengar itu suara cowok, bukan suaranya Naura. Cuma memang saat itu badan aku cuman kaku, aku kayak lihat Pak Kosim megang anak aku terus anak aku berontak gitu, badan kaku Kak. Cuma ngatin Naura terus udah diri sampingnya udah bingung gitu, kayak ingat kayak gini tuh sebenarnya memang ada gitu. ya. Aku lupa pada saat itu di ruangan itu ada siapa aja. Ada aku, Pak Kosim, sama temannya Pak Kosim ya sama Pak. teman saya Itu yang lagi juga ngeliat bertugas tuh. malam. Oh itu Pak Rizwandi ya kalau nggak salah namanya. Itu ngeliat juga. Itu dia juga lihat. Terus aku sih abis ditaruh di botol apa yang Habis terjadi? taruh di botol, pada saat itu ya alhamdulillah Naura udah mau makan, udah mau minum, dan dia nggak tidur lagi, dia langsung duduk. Langsung dikasih sama Kak Dea itu ya HP, nonton YouTube sambil setelin murotal Al-Quran. Untung nggak YouTube-nya Lentera Malam ya kayak. Enggak sih, enggak jangan. Oke, lanjut. Maaf. Oh, ya. Setelah itu karena memang saya melihat Naura sudah agak mendingan, akhirnya saya izin pamit sama Kak Dea karena saya besoknya masih masuk dinas sore Kak, jam 3 juga, pulang jam 11. Oke, pada saat Pak Kosim itu ninggalin Naura, apakah Pak Kosim menjamin kalau Naura itu di saat itu ya, itu tidak balik lagi gitu, sukmanya tidak ditarik lagi atau sosoknya tidak balik lagi gitu? Insya Allah Kak, tidak balik lagi Kak. Oke, pada saat itu keyakinannya ya? Keyakinan saya, karena melihat face mukanya si Naura ini udah agak kemerah-kemerahan Kak. Oh, beda udah halnya balik. dengan pada saat sebelumnya. Itu udah balik Kak. Udah balik ya? Oke. Lanjut lagi, setelah itu gimana lagi tuh? Pada saat saya pulang, izin pamit sama Kak Dea, saya nyampe di rumah. Besoknya kembali lagi telepon. Iya. Sebelumnya jam 9 pagi nelpon. Ini pas saya udah pulang sampai rumah, Kak Dea ini untuk memastikan apakah anak-anaknya ini si Naura sudah benar nyatu sukmanya sama badannya, dia menelpon saya Kak pada saat jam 12:30 siang. Assalamualaikum Pak Kosim, waalaikumsalam Kak Dea, ada yang bisa dibantu? Pak, aku minta tolong untuk memastikan anakku benar-benar sudah pulih. Sebelum Bapak masuk kerja, minta tolong sempatkan untuk datang lagi Pak ke kamar untuk ngecek. Dan pada saat itu saya bilang, siap Kak, insya Allah. Sebelum saya apel, saya sempatin, saya naik ke atas. Silaturahmi ketemu kakak sama Naura. Terus pada saat itu ya aku lihat udah banyak perubahan Kak. Udah mulai duduk, makan, ya mainan HP gitu Kak. Cuma pada saat itu ya mungkin belum pulih total. Karena biasanya kalau sukma habis keluar gitu kan mau menyatukan ke badan, efek lemas atau apa masih ada. Gitu. Terus pada saat saya udah cek udah aman, saya pamit sama Kak Dea. Kak Dea, aku pamit, aku izin mau apel karena aku mau masuk kerja jam 3, pulang jam 11. Kak, aku minta tolong, nanti takutnya ada yang tanda kutip di rumah. Kalau memang hari ini ataupun nanti malam sudah diperbolehkan pulang, kakak silakan telepon saya untuk undang saya ke rumah. Kita lakukan pembersihan di rumah. Takutnya masih ada yang nyangkut, sisa-sisaan yang teman-temannya tersebut. Karena di badan Naura itu banyak Pak. Kenapa dibilang satu rumah? Ya semuanya itu satu rumah banyak lah pokoknya. Bangsanya sama. Jin berbentuk genderuwo semua. Ini berapa sih jumlahnya? 100 lebih kah atau 100 kurang atau 50 gitu? Ya kurang lebih sih ada 50-an Kak. Kalau satu rumah itu ya hampir satu kerajaan lah. Oh, hampir membentuk satu kerajaan ya? Oke. Lalu saat itu gimana tuh? Lalu saat itu aku udah menitip pesan sama Kak Dea. Aku izin pamit, aku apel, aku kerja aktivitas. Pada saat itu maghrib, jam buka puasa, aku kan buka puasa Kak. Buka puasa, nah tiba-tiba ini ternyata Kak Dea udah diperbolehkan pulang. Kak Dea ini nyari saya ke dalam IGD, nggak ketemu untuk pamitan pulang karena saya posisinya kan lagi buka puasa. Nah setibanya mungkin Kak Dea ini nyampe di rumah, Kak Dea ini telepon saya, Pak, nanti kalau sudah pulang kerja sempatin ke rumah ya Pak. Ke rumah tuh. Takutnya ada yang nyangkut, yang Bapak bilang.
siap kak, nanti saya pulang kerja jam 11. Setelah absen pulang, aku langsung bergegas cepet-cepetnya ke rumah kakak untuk memastikan aman. Lalu ke rumah. Lalu pada saat saya pulang kerja absen, saya ke rumah kak. Ke rumah, sempet nyampe depan rumah itu kayak memang nih Kak Dea ini kayak ditutup. Maksudnya saya udah nyampe depan rumah, saya telepon berapa kali nggak angkat-angkat, dibikin ketiduran, ngantuk. Suami pun juga. Itu semua seisi rumah, bapakku, mama, aku, suami, adekku, semua isi rumah itu tidur. Termasuk Naura juga. Termasuk Naura tidur di jam 9 dia emang kan. Terus bapak tuh udah nyampe dari jam setengah 12. Ternyata baru sampai ke rumah saya jam setengah 1. Setengah 1 Kak. Setengah 1 malam. Sampai saya telepon setengah 12 tuh, nyampe jam 12 nggak diangkat. Sampai nunggu lamanya. Saya keluar lagi ke pinggir jalan tuh Kak, ke daerah Lenteng Agung. Saya nyari warkop, saya nunggu di situ sambil saya ngerokok, ngopi, sambil saya hubungin terus. Saya hubungin terus berkali-kali. Akhirnya jam setengah 1 bangun, Pak, maaf Pak, aku ketiduran. Ya udah Pak, suami saya ngejemput ke depan. Bapak posisi di mana? Saya posisi di warkop Pak, di pinggir jalan di daerah Lenteng Agung. Dan pada saat itu suaminya ngejemput saya, lalu datang ke rumahnya. Setibanya di rumah, langsung saya minta tolong, Kak Dea, Ibu, Bapak yang ada di rumah, tolong kumpulin semua keluarga. Saya mau melakukan ruqyah yang ada di rumah ini semuanya. Apabila memang ada energi negatif yang nempel di badan yang ada di rumah ini, insya Allah muntah. Tapi kalau nggak muntah aman. Pada saat itu saya izin dong sama Kak Dea sama suaminya untuk memegang Naura. Saya pangku, saya baca, saya minta sama Allah, saya ruqyah. Dan benar, ternyata masih ada sisa satu, yaitu rajanya Kak, yang ada di badan Naura. Yang dia pulih aman, tapi masih ada sedikit bengongnya. Ya. Pada saat itu aku minta, aku ambil, atas izin Allah dapat. Setelah dapat, alhamdulillah normal Kak. Alhamdulillah keluarganya nggak ada yang muntah karena memang bersih. Kelihatan nih Kak, saya Kak, yang ada di badan Naura ini siapa? Ada sosok kakek-kakek yang berjenggot. Lalu saya tanyain, Ibu, Bapak, dulu siapa ini? Ada kakek-kakek berjenggot, dia pernah nolongin orang juga, bisa ngobatin juga. Lalu suaminya Kak Dea menjawab, itu bapak saya. Almarhum. Jadi si Naura ini harus dijaga moodnya. Jangan marah semarah-marahnya, jangan dibikin diem sediem-diemnya. Karena nanti pada saat usia 17 tahun, insya Allah dia bisa juga buat nolongin orang. Bisa membantu orang. Karena dia faktor keturunan. Dia mempunyai keturunan buyut-buyutnya yang bagus. Nanti 17 tahun. Insya Allah dia bakal bisa. Insya Allah dia bisa atas izin Allah karena punya keturunan yang dulunya pernah nolongin orang juga. Tapi apakah memang maksudnya pasti bakal bisa? Insya Allah kalau Allah berkehendak, kun fayakun, insya Allah nggak ada bisa. syarat apapun dia. Nggak ada. Karena namanya turunan itu tanpa kita memilih, dia yang milih sendiri, dia yang datang sendiri. Karena apa? Hatinya bersih, ibadahnya rajin, sering membaca sholawat Nabi aja. Jadi pada saat setelah melakukan ruqyah pembersihan di rumah itu Kak, setelah selesai, saya minta tolong sama Kak Dea sama ibunya. Ibu, aku minta tolong punya benang jahit warna hitam. Lalu Kak Dea menjawab, punya. Aku boleh pinjem. Aku mau buat gelang, buat dipakai sama Naura sama adiknya. Tapi sebelum itu, aku numpang sholat hajat. Karena gelang tersebut mau aku jikirin dulu. Setelah aku jikir, aku pakein ke Naura sama adiknya. Terus aku minta izin untuk sholat hajat. Aku jikir. Sesudah jikir, lalu gelang tersebut saya suruh pasang ke Naura sama adiknya. Apabila benang ini putus, tolong disimpan, dijaga. Jangan sampai hilang. Benang ini putus ya taruh di lemari atau taruh di selipan bajunya Naura. Intinya jangan sampai hilang. Untuk apa tuh Pak? Ya gunanya ya pada saat saya bikin benang itu, saya jikir minta sama Allah itu buat tameng badannya Naura biar nggak diganggu sama makhluk yang jahat. Tapi kalau adiknya itu nggak seperti Naura kan? Enggak, karena
meskipun darah yang sama, dari keturunan yang sama, ya Allah ngasih orang-orang pilihan itu jatuhnya ya entah itu ke kakak atau ke adik. Tapi dengan ini ya jatuhnya kalau dilihat ke Naura. Naura ya. Aku masih ada sih fotonya Naura. Jadi setelah kan, jadi Naura ini sebenarnya pas dipegang Pak Kosim dari rumah sakit tuh udah ngeping lagi nih Kak, udah kayak kita nih mukanya normal coklat gitu kan. Nah setibanya di rumah kayak apa ya Kak? Hilang pergi, ngerti nggak sih Kak? Kayak nanti dia ada, nanti enggak. Pucat lagi, terus bengong lagi. Terus aku tuh masih ada satu foto itu setelah aku pulang dari rumah sakit di jam 9. Naura tuh sadar, cuman dianya masih yang sini hitam lagi nih. Celong gitu loh Kak. Masih ada sih. Aku masih nyimpan foto itu. Jadi aku kayak ngerasa aneh, kok anak gue kok gini lagi sih mukanya gitu. Iya. Kan dia kan mukanya kan udah yang normal lagi lah. Terus sekilas kok aku lihat kok anak gue gini lagi gitu tuh. Aku nggak sengaja foto. Oh, ada ya? Ada. Oke. Berarti tanda-tandanya itu satu terus Ini pucat seperti hitam, itu. terus tiba-tiba menghitam lagi gitu loh Kak. Iya. Terus kan ada kan beberapa cuplikan foto si Naura udah yang mukanya normal lagi, ngeping lagi. Ini enggak, dia langsung kurus lagi gitu. Bisa sampai kayak gitu ya? Ya itulah Kak, kalau memang dunia gaib, kalau memang udah mau ngambil sukma manusia pasti gitu Kak. Ciri-ciri orang tanda kayak gitu gampang nyirin dari kelopak mata Kak. Dari kelopak mata bisa, terus bawaannya males, aktivitas bawaannya pengen tidur aja. Kalau kayak orang usaha nih, dagang nih, dia udah buka warungnya tapi dia pengennya tuh ngantuk, tidur mulu gitu, males. Ini saya kurang tidur ini kalau hitam ya. Maaf ya. Bukan diambil sukmanya, enggak. Akhlak baiknya yang diambil. Kosong sudah. Oke. Lalu pada saat narik kan raja itu kan biasanya kan susah kan, paling susah. Apa nih tantangannya tuh? Yang dirasa Pak Kosim. Tantangan yang saya rasa itu ya intinya lillahi ta'ala. Saya cuma minta sama Allah, insya Allah atas izin Allah. Apa sih Kak, kalau Allah udah kun fayakun berkendak? Iya. Ya, mudah atau susah? Alhamdulillah pada saat itu ya mudah Kak. Karena Allah udah berkendak kun fayakun itu Kak. Dibuang kemana itu sosok? Pada saat itu botolnya aku buang ke laut Kak. Bawa pulang Bapak. Saya bawa pulang. Ini baru tahu nih. Dibawa pulang. Saya bawa Oke, pulang. terus gimana? Saya bawa pulang ke rumah. Saya taruh plastik. Ya, Saya benar. masukin botolnya. Saya kasih pemberat batu. Saya ikat mati. Saya bolong-bolongin pakai rokok. Lalu saya bawa pulang, buang ke laut langsung Kak. Itu diberatnya di rumahku kok ya Pak. Kita cari batu dulu. Jadi botol, terus batu, terus sama Plastik adik aku besar. plastik besar. Kita pulung-pulung gitu loh Kak. Jadi Diikat mati. diikat mati, terus plastik lagi. Solasi ya Pak? Disolasi. Baru saya sundut pakai rokok, dibolongin. Jadi biar air masuk, pulang biar sama ada Bapak. pemberat, biar nyelam. Terus habis itu udah selesai, ya saya pamit Kak sama Kak Dea, sama ibunya, sama bapak yang ada di situ. Aku pamit semua, terima kasih udah bisa silaturahmi, udah nambah saudara. Karena saya sistemnya nyari saudara Kak. Rumah tuh gimana tuh rumah? Untuk rumah udah dipagar ya pada saat sholat hajat zikir itu Kak. Oh, itu sekalian. Sekalian Kak. Nah, itu langsung pada kabur apa gimana tuh sosoknya? Sosok yang ada di situ sekitar situ udah pada minggir Kak, ketakutan karena pas pada saat ngambil raja itu. Intinya di raja itu ya. Intinya di raja itu Kak. Oke. Ini kan ada satu statement kalau makhluk gaib itu kan menembus benda padat. Itu gimana tuh menurut Pak Kosim? Ya menurut saya Kak, kalau kitanya minta sama Allah, apapun itu suatu makhluk, kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun itu Kak, nggak ada yang nggak mungkin Kak, nggak ada yang mustahil Kak. Allah yang punya semuanya. Berarti memang udah didoain mungkin ya, sehingga dia tidak bisa kabur ya. Insya Allah Kak. Itu udah dipastikan nggak bisa kabur tuh. Insya Allah nggak kabur Kak, karena ya dengan kekuatan doa itu kan semuanya ada di Al-Quran Kak. Iya. Botol-botol yang kemarin tuh, yang lain-lainnya gimana tuh Pak? Kalau yang lain-lain sama, setiap saya melakukan seperti itu, saya bawa pulang langsung saya buang Kak ke laut. Saya kasih pemberat batu, saya masukin botolnya, saya ikat mati, saya bolong-bolong rokok lalu saya buang ke laut. Laut mana? Bapak kan rumahnya di Jakarta Utara. Iya benar. Iya, Bapak di Jakarta Utara rumahnya. Saya di Priuk. Di Priuk ya.
Tapi setelah pembersihan rumah sama Naura juga, apa yang dirasain sama Kak Dea? Perubahannya, Naura perbedaannya? lama-lama pulih Kak, pulih dan udah nggak hilang lagi, udah benar-benar udah jadi Naura aja, Naura seutuhnya udah ya? Naura seutuhnya gitu, nggak ada kejadian-kejadian janggal lagi sih Kak sebenarnya selama dari bulan Maret itu normal aja, dia main, dia sekolah biasa aja, tapi memang Naura masih kadang-kadang suka ngeliat mereka, diucap sama dia nggak ada rasa takut sih Kak, kayak mungkin kan emang Naura kan dari kecil kan emang udah notabene tuh udah emang bisa ngeliat mereka kan Kak. Jadi apa yang Naura lihat itu suka diucapin ke Dea sih sebenarnya, ke saya gitu. Baru kemarin ada kejadian sih Kak. Apa nih? Kita kan nanya nih sama papanya, Naura gimana? Naura mau kemana gitu kan. Terus dia bilang, aku mau nginep di hotel, di suatu hotel lah gitu kan. Akhirnya dia kan lah sama papanya, kita berangkat nih ke hotel di tanggal 23 September sama di 23-24 September. Nah, pas nginep, pas dateng, itu gak ada kejadian apa-apa seperti biasa Kak. Dia happy, dia berenang. Terus hotelnya hotel bagus kok Kak, hotelnya hotel bagus ya. Dia berenang, dia happy nih Kak, karena apa yang dia mau diturunin sama mama papanya kan. Tibalah nih, udah capek, kita nggak kemana-mana lagi, kita tidur nih Kak di jam 9 malam ya Kak. Aku kalau nggak salah jam 9 malam. Jadi hotelnya di kamar hotelnya itu pas masuk, nih kan pintu masuk nih. Terus ada toilet, terus masuk sedikit, terus ada tempat tidur nih. Depan TV gitu biasa, kayak hotel-hotel biasa. Terus posisinya, ini papahnya, ini adenya, ini aku nih, si Naura. Adenya ini kan kalau tidur itu nggak bisa nih Kak, ada lampu. Jadi harus gelap semuanya. Jadi hanya lampu kamar mandi yang nyala nih saat itu. Tapi semuanya tuh gelap, benar-benar gelap banget. Terus si Naura ini, bobonya kan madepnya ke aku kan, aku peluk gitu. Jadi aku di antara adenya sama si Naura ini nih. Adanya ada bobo, aku madep ke dia nih. Aku usap-usap kan, si Naura tuh masih diusap-usap, masih digarukin bobonya. Si Naura tuh ngeliatin ke satu sisi di kamar mandi. Dia lihat aja. Itu lama banget Kak, gak ngedip itu anak. Dia ngeliatin aja ke arah kamar mandi gitu. Terus aku bilang, Naura, gak usah diliatin. Karena kan aku tahu Naura emang bisa lihat kan. Aku kayak udah mulai terbiasa. Terus kayak, Naura gak usah diliatin gitu. Enggak kok, gak apa-apa. Dia jawab, enggak kok, gak apa-apa. Tapi nih anak lama-lama kayak apa ya Kak, gimana sih, kayak ngeliatin aja, kayak penasaran, dia ngapain sih gitu, kayak dia ngapain sih, si Naura ngeliatin terus akhirnya udah Kak nggak usah, tapi si Naura tetap nggak mau, udah Kak madep sana aja, madep sana, mama garukin madep sana, dia nggak mau, dia udah madep sana, dia balik lagi ke badannya balik lagi ke arah kamar mandi. Akhirnya aku kan mulai deg-degan ya, kayak mulai takut ya Kak. Terus aku WA suami aku nih, padahal suami aku di samping aku kan. Terus aku WA, yang kayaknya ada yang nggak beres deh. Si Naura lihat mau ke kamar mandi, aku takut, nyalain aja lampunya, aku bilang gitu. Itu masih ada Kak chatnya. Padahal suami aku di samping aku, tapi aku takut. Akhirnya suamiku akhirnya dinyalain lampunya. Tapi sempat nanya Naura. Enggak dong Kak, takut. Takut ya, udah takut udah. Tapi berasa kalau Naura lagi seperti itu ya? Tahu. Nggak berasa gitu? Akunya sih nggak berasa apa-apa. Cuman aku tahu nih tanda-tandanya anaknya ngeliat tuh, ya kayak gitu Kak. Tapi kita tanyakan, udah nggak usah liatin, nggak apa-apa. Dia jawab nggak apa-apa. Berarti mungkin nggak serem atau menurut dia biasa aja kali gitu Kak. Kayaknya sih kayak gitu. Terus ada lagi sih yang Kak. Terbaru tadi tuh. Yang terbaru Kak. Bukan terbaru sih sebenarnya. Jadi bulan lalu ada tetanggaku nih Kak. Itu baru meninggal. Terus baru 3 hari. Terus si Naura nih, kan rumahku kan ada 2 kamar tidur. Kamar depan sama kamar belakang. Jadi si Naura tuh udah tidur dari jam 9 udah tidur. Nah, karena aku belum bisa tidur, si nenek belum bisa tidur, aku nenek sama adenya di kamar belakang, si Naura di depan sendirian nih, di kamar depan sendirian. Si papanya belum pulang emang. Waktu itu dia latihan band, kalau nggak salah dia latihan, jadi belum pulang saat itu. Tiba-tiba dia tidur kebangun ke kamar belakang. Ke kamar belakang, kan aku tidur gini nih. Ini adenya, nih aku, nih nenek. Si Naura, kan kalau aku area ke sini, si Naura nih palanya di sini, kakinya di sini, jadi dia madepnya begini, bukan begini, ya kan? Terus dia sambil ngomong gini Kak, dia tidur lagi kalau ke kamar belakang itu tidur lagi, tapi posisi lampu mati ya Kak, kan si adiknya nggak bisa gelap, nggak bisa terang, harus gelap. Dia ngomong gini Kak, pucat.
Aku pikir ngelantur kali nih anak. Ngomong lagi Kak, pucet. Terus aku langsung nyelek-nyelek mama kan. Aku sama mama udah tahu gitu kan, ini anak pasti lihat gitu kan. Dia ngomong lagi, pucet. Terus aku bilang, mah nggak beres, nyalain lampu. Aku bilang gitu. Terus mama nyalain lampu. Terus si Nala langsung nengok ke neneknya. Itu ibu ini pucet duduk samping nenek kayak gitu kan. Si Nala ngomong kayak gitu. Itu sampai aku kepikiran kan. Aku ngechat mama tuh besoknya. Mama, kakak masih kepikiran yang semalam deh. Apa iya Naura lihat beneran? Aku ngomong gitu kan ya. Iyalah Kak, anak segitu ngapain ngada-ngada, kata mama gitu kan. Aku mama kayak gitu kan, kayak masih kepikiran, Pak iya nih anak kok anak ini kok ngeliat lagi gitu. Udah sih Kak, kayak gitu aja. Ibu ini siapa maksudnya? Tetanggaku baru meninggal, baru 3 hari meninggal. Terus si Naura nyebut namanya, ibu ini pucet duduk samping nenek gitu. Udah tuh Kak, itu di hari ketiga ya Kak. Nah rumah aku itu kalau mau ke warung, lewatin rumahnya ibu ini nih. Lewat ibu ini. Si Naura kan emang suka jajan kan, kayak kalau habis maghrib tuh papanya pulang, kita suka lah ke Indomaret apa kemana gitu ya kan. Jajan. Kita lewat rumah ini nih sambil naik motor. Ya kan. Naura ngomong, Mama itu ibu lagi duduk. Kata kayak gitu. Terus aku langsung yang, ini bisa nggak sih dia nggak usah ngomong gitu. Walaupun emang tetangga kita, tapi kan ya udah beda alam ya Kak, kan takut juga gitu. Udah sih gitu doang. Sejelas itu dia ngomong, tapi dia nggak ada rasa takut. Dia ngomong aja biasa. Mungkin yang dilihat wujudnya ya ibu itu seperti biasa, emang hobinya duduk. Jadi depan rumahnya itu ada teras. Ada teras tuh, ada bangku. Emang suka duduk situ. Kita akrab. Kakak lo mau kemana? Ke warung ya? Ngeri gitu. banget itu. Ngeri Terus, banget karena keinget itu. Iya sih Nak. Jadi emang tetangga gimana sih Kak, deket gitu. Jadi pas meninggal si Naura kayak, tuh lagi duduk tuh mah gitu. Terus aku kayak, nenek halo apa gimana gitu kan. Terus kata papanya, enggak dia lihat, udah biarin aja gitu. Selama anaknya oke, nggak ketakutan atau gimana-gimana, udah biarin aja gitu kata papanya. Kayak gitu sih Kak. Itu apakah efek dari yang tadi ya, Sukma itu sempat ketarik ya? Apa Jadi gimana? bukan karena efek, Bang Jamal. Jadi seseorang yang dikasih kelebihan sama Allah, beranjak seumurnya makin dewasa, itu daya tahan tubuh itu kuat. Karena ya Naura ini ya termasuk orang-orang pilihan Allah yang dikasih kelebihan. Tinggal kembali lagi kepada orang tuanya untuk mendidiknya, yaitu lewat apa? Ngaji, sholat. Iya tuh, ajarin tuh ngaji sama sekolah. Alhamdulillah sih, dia ngaji. Bang Jamal lu kurang ajar. Anak gue apal Al-Muluk loh, jangan salah loh. Apa? Al-Muluk dia apal loh, panjang kayak gitu. Iya bagus. Ibunya apa enggak? Enggak lah. Pak, tapi nih, si Naura semenjak dari rumah sakit itu, dia sekarang hobinya kalau mau tidur, dengerin murotal. Jadi dia bisa tidur itu dengan usap-usap sama murotal. Kalau nih HP kita pegang kan nyokap. Aku kan kalau anak-anak tidur nih, si kecil tidur, tangan satu usapnya, tangan satu scroll TikTok atau Shopee apa-apa gitu kan. Sebenarnya bakal marah, taruh HP-nya apa mah? Aku mendengarkan murotal. Dia akan bisa tidur dengan murotal atau ya Al-Muluk, itu dia kalau tidur. Jadi dia akan jadi kebiasa apal Al-Muluk karena itu Kak. Di-setelin setiap malam. Dan dia malah hafal sendiri. Iya. Ibunya nggak hafal. Iya, gue pengen aja tuh. Gue apa gini, dia bener gue sampai bengong, hafal nih anak gitu. Mama hafal nggak? Hafal gitu. Dia nanya, mama hafal. Tengah pendek ngomong hafal. Paling itu ya, kalau memang mau dijaga ya perbanyak ibadahnya ya nanti ya. Intinya setiap agama itu ya tetap pondasinya di ibadah. Di ibadah ya. Di ibadah sesuai kepercayaan agamanya masing-masing ya. Kita kalau memang Islamnya ibadah sholat, ngaji gitu Pak. Ya kalau memang bisa puasa ya puasa. Tapi memang itu dipilih, bukan kayak misalkan nih, saya nih ya mau rajin sholat nih. Apakah saya bisa nantinya gitu? Kakak mau rajin sholatnya kalau cuma pengen kayak seperti itu, ya nggak bakal dapet Kak. Iya, karena kan hati kan pengen. Saya pengen sholat tapi pengen seperti itu. Ya Allah kan maha tahu nggak. Iya, tapi kalau sholatnya ibadah karena hati yang ikhlas, lillah, insya Allah yang kayak gitu, yang gaib itu awas Kak, dia datang sendiri. Dia milih sendiri. Oke. Menarik.
Kak Dea tadi kita sempat ngobrol katanya ada cerita yang untuk melengkapi ya. Iya. Ada yang kurang ya yang di Iya. video kemarin ya. Apa tuh ceritanya Jadi gimana setelah aku dengerin video aku kemarin Lentera, ternyata memang ada satu dua cerita deh yang aku lupa ceritanya di sini. Yang mana tuh? Jadi kan di hari Sabtu itu kan aku gelisah tuh ya, aku sholat minta Naura sembuh. Aku kan kebangun, terus aku chat suamiku, nelfon suamiku. Itu kan dia nggak ngerespon apa-apa kan. Ternyata pas besoknya aku sampai ke rumah sakit, aku tanya kan sama si suamiku, kenapa kok aku WA, aku telepon, kamu nggak jawab? Aku bilang gitu. Terus dia jawab. Aku bingung saat itu, kenapa aku bilang gitu. Tiba-tiba kan si Naura ini kan emang tiduran aja kan. Posisinya tuh walaupun udah dipegang sama Pak Kosim, tapi di hari Sabtu itu dia masih tidur aja Kak. Masih tidur, terus tiba-tiba di jam 2:30 pagi, tuh dia kebangun Kak. Dia kebangun, dia duduk, dia ngeliatin ke satu titik di mana sosok itu kerekam. Oh. Dia ngeliatin, terus suami aku bilang, dia duduk terus ngeliatin yang, kata dia gitu, dia ngeliatin ke satu titik itu, kata suamiku gitu kan ya. Aku bilang kan, kakak, Naura gitu kan. Suamiku, Naura, jangan liatin. Si Naura kan masih diem aja tuh, masih ngeliatin. Dipanggil lagi nih sama suamiku, kakak, jangan diliatin. Si Naura nengok ke suamiku, melotot, terus sama suamiku langsung ditutup kan matanya kayak, Naura ini papa gitu. Suamiku langsung bekep Naura kayak tutupin matanya, terus dipeluk sama papahnya. Kayak, tapi Nauranya itu udah dipeluk gini masih suka ngintip gitu loh, kayak ini apa gitu. Terus suami cerita kan, sebenarnya gue mau kabur saat itu, gue takut, cuman kan gak lucu kalau gue kabur. Iya, masa anak lu tinggal. Suamiku takut beneran tapi. Penakut. Suamiku bukan penakut, saat itu dia takut. Iya. Pas dipelototin Naura itu dia takut Kak. Karena melototnya anak segitu kan, sebisanya melotot anak segitu gimana, ini mata itu yang bener-bener mendelik. Melototin papanya itu kayak gitu. Kan Naura dipanggil terus nengok ke papanya itu melotot gitu. Iya. Kebayang sih, gue juga bakal takut. Karena kan, iya di rumah sakit itu kan posisinya kalau malam tuh lampu gelap ya Pak. Ada yang gelap, ada Iya, yang nyala. tergantung kitanya, tapi saat itu si Naura maunya gelap. Malah emang gelap gitu. Jadi ngeliatin ke papanya melotot. Ya udah papanya langsung meluk gini, diturunin gini, tapi kayak dia suruh papa awasin, dia pengen lihat itu apa gitu. Ternyata setelah ngasih CCTV-nya ya Pak, kita cocokin, ternyata di saat itu juga sosok itu muncul di hari itu kan. Standby di situ dan nungguin. Oh, itu sebelum ini ya yang sebelum di Wiruk hari Minggu kan. Iya, itu Sabtu iya. kejadiannya. Iya, Sabtu ya kejadiannya. Dia udah ada di situ dari jam 10 malam, jam 9 malam. 21.39. Berarti sosok Terus, itu juga nunggu nunggu di Naura. situ. Nungguin Naura. Nunggu Naura di situ dia. Dan Naura di posisi yang dibekap sama papanya gini, dia tetap melek. Papanya kan mastiin gitu ya. Oh, masih melek. Jadi masih melek sampai kata papanya di azan subuh Naura baru bisa merem lagi. Ini aku penasaran nih sama sosok yang di CCTV itu ya. Itu anaknya, anak gendut. Itu anaknya. Itu anaknya sebesar itu Kak, apalagi orang tuanya yang dibilang ibaratnya rajanya. Lumayan tingginya. Kira-kira berapa tahun itu sosok itu? Kalau jin itu kan ibaratnya gini Kak. Kalau ibaratnya manusia 17 tahun, dia umurnya itu bisa 100 tahun, 170 tahun gitu Kak. Yang bogel itu? Iya. Kok tahu? Bisa gak sih? Bang, lagi serius lo ngotain apa? Kesel banget bogel, dikatain bogel tuh setan sama Bang Jamal, nggak ada. Berarti apalagi si rajanya ya, nggak tahu tuh umurnya berapa. Lumayan lah. Semakin umur tingkat ilmunya tinggi, semakin tinggi juga umurnya Kak. Oke, make sense. Kalau boleh tahu, Pak Kosim dapat rekaman atau foto CCTV itu dari mana Pak? Jadi pada saat itu ada teman yang ngirim di grup dan berkomentar, kata siapa bulan puasa setan itu diikat. Ini buktinya. Tapi teman-teman itu nggak tahu tuh kasus Naura pada saat itu ya? Nggak tahu Kak. Ada penampakan aja gitu. Cuma taunya ada penampakan dan saya juga melihat di grup ya begitu.
Kata Di siapa? kamarnya Naura. Bulan puasa setan diikat. Ini Iya. buktinya. Iya. Pas itu pas aku lihat, ya pas banget di kamarnya Naura. Ada lagi gak Kak yang belum diceritain? Sama kan aku di hari Senin tuh pulang. Iya. Aku di Senin itu pulang. Sebenarnya kan itu si Naura udah ngeliat satu sosok itu di kamar kan. Dada-dadan itu si tante itu kan. Mm-mm. Nah, pas aku turun ke bawah ke informasi di lantai bawah, aku ngurusin administrasi. Nah, si Naura nih lagi duduk nih sama papahnya. Mm-mm. Aku yang ngurus-ngurus berkas kan. Mm-mm. Ngurus berkas untuk pulang. Nah, kebetulan di lantai itu lagi ada kamar mandi yang lagi dibenerin gitu loh. Mm-mm. Jadi tadinya aktif kamar mandinya ya Pak. Ya nggak sih? Ya kan, Mungkin Pak? ada beberapa ruangan yang lagi direnov. Iya, lagi direnov waktu itu. Mm-mm. Pokoknya itu entah kamar mandi entah apa, pokoknya itu lagi direnov deh, gitu kan. Terus lagi sama papanya nih, si Naura nih papahnya. Mm-mm. Terus si Naura bisikin papahnya, "Papa, di situ banyak." Gitu. Dia nunjuk ke ruangan yang dibenerin, "Papa, di situ banyak." Wih. Papanya langsung meluk lagi. Pokoknya kalau anaknya udah ngomong sesuatu itu, papanya langsung kayak ngejamin, "Udah papa jaga," gitu loh. Kayak langsung dipeluk aja si Naura. "Udah ya Kak, nggak usah dilatin ya Kak, nggak usah dilatin ya Kak, ini papa gitu. Ya udah Naura langsung nurut, langsung langsung di bahu papanya. Tapi dia ngomong lagi, "Tapi di situ banyak." Gitu. Dia kayak ngebisik-bisik gitu ke papanya. Namanya anak kecil ya. Iya. Penasaran juga. Iya. Mau Ya ngasih pada tahu intinya kalau di situ sih nggak ganggu, aman Pak, aman. Yang ganggu itu ya sosok yang ada di badan Naura itu ya kenanya memang dari puncak. Dari puncak. dari puncak memang. Dari puncak. Nah, menurut Pak Kosim, Mm-mm. di villa itu Mm-mm. ada apa aja? Di villa itu ya namanya bangsa jin ya, itu kan bentuknya banyak. Yes. Cuma pada saat itu tuh yang memang pengen Naura itu ya sosok genderuwo itu tak buluan tinggi hitam. Merah. Kenapa dia memilih Naura? Karena sosok orang pilihan yang dikasih sama Allah itu hatinya bersih, itu incaran dia Kak. Jadi supaya nggak di jalan Allah, gimana caranya pengen dikuasain tubuhnya, sukmanya diambil dia biar nggak di jalan lurus lah, gimana sih? Jadi biar malas ibadah, malas ngaji, ngelawan sama orang tua, nggak mau sekolah, gitu. Gimana caranya dia biar dihalangin sama bangsa dia. Oke. Penyebabnya kenapa? Tahu gak Pak? Penyebabnya itu ya karena bangsa dia itu lebih peka, lebih pinter Kak. Bukan, penyebab kan awalnya juga kan saudara-saudaranya juga kena sakit. Iya. Ya? Itu Panas. kenapa Pak? Tahu gak Pak? Itu awalnya mungkin mereka main, namanya anak kecil itu nggak tahu ya Kak. Mm-mm. Namanya kalau memang lagi sedang main kan lagi kumpul asik ya, namanya seusia anak-anak mungkin ya nikmatin suasana lah. Tapi ya nggak taunya di tempat tersebut ya rumahnya dia. Pak Kosim, sorry, nggak bisa menerawang apakah yang terjadi pada saat itu gitu? Apakah bisa? Kalau pada saat itu sih yang dikasih Menurut sama Pak. Allah ya itu Naura sama temen-temennya lagi asik main, nggak taunya mainnya itu ya di tempat rumahnya dia. Oke. Keganggu lah Merasa ya. keganggu, keusik gitu lah. Dan malah suka sama Nora. Malah suka sama Nora karena dilihat nih ada yang spesial di badan Nora. Oke. Dijaga ibadahnya. Siap Pak Jamal. Intinya ya kuncinya itu ya ibadah sholat 5 waktu sama Iya. ngaji. Iya. Tameng buat semua lah gitu. Kuncinya ibadah, ngaji, ya kalau bisa perbanyak sholawat Nabi Muhammad. Aku lupa nih. Sebenarnya ada yang ini Pak. Jadi pas Naura lagi nggak sadar, si Pak Kosim sempat ngomong gini nih ke aku. "Kak Dea, jangan dengerin murotal ya. Oh. Soalnya mereka bisa ngikutin." Bener. Itu gimana Iya, maksudnya gimana Pak Kosim ngelarang aku dengerin murotal saat itu. Kenapa tuh Pak Kosim? Karena memang powernya dia Kak tinggi Kak. Karena Mm-mm. bangsa iblis itu ya memang bisa ngaji, Iya bener, kan? dia ngomong bisa Pak Kosim ngomong itu. sholawat. Tapi ada satu kalimat yang nggak bisa diikutin, yaitu 2 kalimat syahadat. Oh itu. Disuruhnya sholawat Nabi. Karena saat bangsa itu. iblis itu kalau untuk ngucap 2 kalimat syahadat dia nggak mau. Nah, waktu itu kan Kak Dea sempat cerita kalau menurut Ustadz yang dipanggil sama Kak Maya Iya. itu kan Nora sudah berada di sini gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau dari Pak Kosim melihatnya Nora udah berada di mana tuh Pak? Nora udah di alam bangsanya mereka, udah dibawa. Lagi ngapain tuh? Lagi diapain tuh? Lagi diajak bermain, komunikasi. Ya sepertinya layaknya manusia, lagi bermain sesama manusia.
Dibikin nyaman mungkin ya. Bikin nyaman, biar nggak pulang. Nah, efek dari Naura ketika Naura itu tidak ditolong, apa yang terjadi sih sebenarnya? Ya wallahu alam bisawab, kalau memang atas izin Allah, kalau memang Allah nggak berkehendak Kak, ya kemungkinan udah nggak ada. Maksud itu Ya kalau memang nggak dibalikin sukmanya itu ya udah lepas. apakah ada batas waktu gitu? Kalau batas waktu biasanya kayak gitu ya tergantung bangsa dia ngajak main noraknya Kak, seberapa mau lama. Nah, ini kan tubuhnya Naura itu kan sukmanya diambil nih, sehingga kosong dan ditepati sama sosok Gundurwo ini atau jin ya. Nah, saat itu seterusnya apakah si bangsa jin ini yang menguasai gitu? Apa dia bakal meninggalkan tubuhnya Naura juga gitu, sehingga ya nauzubillah min dzalik ya, ya meninggal gitu. Jadi kalau memang sukmanya Naura ini pada saat di bangsa alam mereka diajak main sampai nyaman, dan sedangkan yang di badan Naura aslinya itu sosok jin tersebut, ya udah dikuasain sama bangsa dia dulu Kak. Nanti kalau memang Nauranya nyaman di bangsa di alam dia, ya mau nggak mau nih yang menguasain tubuhnya si Naura ini akan meninggalkan, ya udah langsung. Oh seperti itu. Kan udah bikin nggak makan nggak minum. Itu udah separah itu Kak. Iya. Udah dibikin Naura tuh udah dibawa tuh, udah dibikin nggak makan nggak minum sama sekali Kak. Nggak mau makan nggak mau minum. Aku nggak tahu sih, mungkin kan aku sempat baca kan manusia tuh bertahannya tuh kalau nggak salah tuh 7 hari deh nggak makan nggak minum. Nanti lama-lama dia nanti akan hilang dehidrasi, terus hilang kesadaran gitu. Nanti kalau udah lebih dari 7 hari ya udah. Nggak tahu maksudnya. Iya. Kayak gitu. Untungnya belum 7 hari kan. Berapa total yang Kak Dea inget? Gak makannya itu dari hari Rabu. Udah mulai hari Rabu tuh udah di rumah tuh udah nggak mau makan, udah nggak mau minum. Kalau dari pas sakitnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dia emang udah nggak nafsu makan. Cuman masih aku paksain dikit-dikit itu Kak, masih masuk. Cuman kalau udah hari Rabu pagi subuh itu udah sama sekali nolak, udah nggak mau sama sekali. Air pun nggak mau Kak, makanya karena dia nggak mau minum, jadi aku usaha tuh Kak pakai sedotan, aku gituin kan nanti dia bertahan tuh sedikit tetes, aku gini-gini di bibirnya biar nggak kering gitu. Nah kan sempat dikasih air tuh yang dibilang dia darah gitu ya. Pak Kosim ngeliatnya gimana Pak? Jadi pada saat dikasih air itu harus diminumin maksudnya biar tubuhnya pulih, netral gitu kan. Kenapa dia bilang darah? Ya bangsa mereka itu minumnya darah. Iya. Oke. Sempat dibantuin nih sama Ustadz lain juga. Menurut Pak Kosim, apakah itu membantu juga dalam proses Pak Kosim waktu itu nyembuhin Naura? Alhamdulillah membantu juga. Itu salah satunya Ustadz yang Kak Maya itu dia membantu. Karena mungkin ya karena sejalur dari Kak Ustadz ngedoain, dia termasuk orang tuanya ngedoain. Ya saya cuma manusia biasa, nggak ada daya dan upaya, saya minta sama Allah. Alhamdulillah atas izin Allah dari doa beberapa orang ini menjadi satu, nyampe Kak didengar sama Allah, ya diijabah. Sampai ya alhamdulillah si Naura ini pulih Kak, kembali. Selamat atas izin Allah. Nah Kak Dea, Naura ini inget gak sih kejadian itu? Sebenarnya kita tuh nutup rapat-rapat banget nih Kak. Untuk Naura tuh inget-inget kejadian itu lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sih aku datang ke sini juga udah aku pikirin sama keluargaku, sama suamiku gitu. Jadi memang si Naura ini akses YouTube-nya udah ditutup udah lama, jadi dia hanya bisa YouTube Kids Kak sebenarnya. Jadi aku emang sama keluarga udah sepakat untuk nggak mau Naura inget-inget ini. Tapi Kak, ternyata anak ini ingatnya itu dia sempat bilang ke papanya gini, Papa, waktu aku sakit banyak banget yang jagain aku ya Pak. Gitu dia ngomong gitu Kak. Yang jagain itu dalam artian apa ya? Dia ngomongnya ada yang jagain aku cowok, dia bilang gitu. Dia bilangnya kayak orangnya itu pakai bajunya hitam, pakai topi. Dia ngomongnya gitu, tapi dia ngeliatnya kayak gitu, semuanya pakai baju hitam, tapi ada yang pakai topi Pak, dia bilang gitu. Pas aku sakit, dia selalu ada, dia bilang gitu. Si Naura cuma ingetnya sampai situ doang sih Kak. Untuk dia yang nggak sadar dia kemana, itu kita nggak mau coba untuk ngingat-ngingat lagi, kayak kita tutup rapat-rapat aja gitu Kak. Tapi dia sempat cerita pas dia sakit, dia inget
ada yang jagain dia tuh banyak. Dia bilang ada yang jagain aku banyak, pakai baju hitam, tapi ada yang pakai topi pak, dia bilang gitu. Dia ngomong gitu sih ke papanya, bukan ke aku tapi ke papahnya. Gitu. Nah itu kan kalau nggak salah pernyataan juga ya dari Pak Kosim ya yang bilang untuk ini tuh jangan diinget-inget lagi ya, bener gak? Bener ya. Saya Nah, menitipkan apakah nanti pesan untuk ditutup rapat-rapat masalah Naura itu ya ibaratnya dijaga moodnya. Oke, apakah nanti bakal keinget sebenarnya Nora itu dengan sendirinya gitu? Mungkin dengan sendirinya, dengan alamnya itu ya waktu yang menjawab, ntar dengan ingat sendirinya Kak dia. Pasti ingat. Beranjaknya usia, bertambahnya usia, pasti dia ingat dengan sendirinya. Oh berarti dia akan inget nanti pak? Akan ingat. Tapi ya Allah itu ngasih orang-orang pilihan. Insya Allah semakin dia beranjak dewasa, ya insya Allah kuat. Nah, Pak Kosim ini sebenarnya Pak Kosim bisa nyembuhin dalam hal gaib itu dari mana sih gitu? Apakah bakat atau gimana atau dipelajari? Ya satu atas berdasarkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Saya lewat ibadah 5 waktu, saya mimpi buyut-buyut saya pada datang Kak, leluhur ke saya. Kapan itu? Itu saya dapat dari tahun 2017. 2017 memang nyari apa gimana? Saya habis sholat isya, saya ketiduran, tiba-tiba mimpi datang sendiri Kak. Jadi terus setelah itu apa yang dirasain? Yang dirasain ya, saya kan orangnya kan masa bodoh Kak, cuek gitu awalnya. Ya seiring berjalannya waktunya aja Kak, akhirnya ya sampai begini Kak, gitu. Enggak, tiba-tiba maksudnya pas bangun bisa ngelihat gitu. Iya, Apa gimana? Iya, langsung bisa ngelihat ada sosok ini. ada sosok ini gitu. Nah itu gimana tuh perasaannya? Ya, Pada saat perasaannya pertama ya kali. aku maksudnya benar nggak sih Heeh. benar nggak sih gitu loh. Cuma aku karena orangnya masa bodoh, aku cuekin. Sebelum Nora ada gak yang coba disembuhin di situ ya, di rumah sakit itu? Kalau untuk di situ sih cuma ketemu doang. Tapi ketemu maksudnya dalam arti cuma mungkin dia dengar-dengar, dia nanya-nanya ke sapam-sapam yang lain, kali nanya Pak ada nggak yang tahu jalur non medis ini, mungkin dia dikasih tahu, akhirnya dia minta nomor saya, tapi untuk melakukan ruqyahnya di rumahnya beliau. Oh ada memang, ada sebelum Nora. Ada namanya ya Raihan, anak-anak juga. Itu kan. Ya sama dia kronologinya dia habis jalan-jalan juga Kak dari daerah Garut. Kemana tuh dia? Itu ke daerah adalah pokoknya salah satu wisata pemandian air panas. Iya terus. Ya udah akhirnya dia nanya ke teman-teman security, mungkin teman security ngasih nomor saya, orang tuanya nelpon, akhirnya saya datang ke rumahnya Pak. Sosok apa yang di Kalau sosok yang ada di badan Raihan itu waktu badan. itu perempuan Kak, jin perempuan Kak, semacam kayak kuntilanak, diikutin dari sana. Satu doang. Tapi untuk pertama kali bisa ngobatin itu, inget gak pasiennya siapa gitu? Pada saat itu saudara saya sendiri Kak. Saudara sendiri, kenapa itu? Saudara saya sendiri ya kena seperti itulah Kak, kiriman lah bisa dibilang. Terus saudara saya ini yang ada di Banten itu syariat lah ke ustadz, ke kiai yang punya pesantren. Ustadz tersebut cuma menjawab, jawabannya ada di keponakan. Terus ustadz yang kedua ditanya lagi sama saudara saya, di keponakan. Sampai ustadz yang keempat jawaban sama di keponakan. Akhirnya saudara saya ini nelpon ke keluarga tuh satu persatu. Keponakan siapa yang tahu jalur kayak begini? Ketemulah mamang saya. Akhirnya dia nelpon ke mamang saya ngasih tahu ke kakang saya tuh. Akhirnya kakang saya nelpon ke orang tua saya minta izin, lalu dia nelpon ke saya, langsung berangkat saya Pak. Oke, itu kenapa itu dia? Itu kena kiriman Pak. Kena kiriman enggak? Santet. Santetnya berupa apa nih? Berupa apa? Dia yang dihantam, yang dirasa itu perut sama kepala Pak. Perut sama kepala. Jadi sakitnya itu ada jam-jam tertentu. Terus kalau dia habis asar tuh dia mulai sakit. Sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh udah selesai dia baru bisa tidur Kak. Setelah jam 4 subuh itu. Oke.
Tapi ya tetap ya kalau misalkan dari pemikiran kita ya tetap yang digunakan adalah logika dulu ya, dimana kalau kita sakit ya berobat dulu ya, Medis. Berobat dulu ke medis. dulu. Iya. Benar. Kalau yang lainnya ya itu Hak mereka hak gitu. mereka, Iya, ya. mau percaya. Intinya ya segala sesuatu penyakit cobalah berobat ke medis dulu. Kalau memang medis hasilnya tidak ada ya kembali lagi kepada keluarganya. Iya, iya. Oke, ini mungkin sebelum kita tutup, Kak Dea ataupun Pak Kosim ada yang mau disampaikan nggak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah udah ngasih saya seperti ini. Insya Allah akan saya jaga, akan saya amanah. Dan terima kasih sama Lentera Malam. Saya udah diundang ke sini mendapatkan banyak silaturahmi, nambah saudara, terutama ya saya terima kasih sama keluarga besar saya, sama bokap, sama yang kenal sama saya. Terima kasih banyak sudah menjalin tali persaudaraan silaturahminya sampai sekarang. Kak Dea, gimana Nora? Kalau buat aku sih, makasih juga udah diundang untuk kedua kalinya di sini. Terus makasih juga untuk aku tuh baca semua komen kalian gitu. Makasih yang udah doain buat Naura, yang doain baik-baik buat Naura, buat aku. Mungkin aku nggak bisa balas satu-satu ya Kak komennya. Tapi semua komen itu aku aminin. Semoga doa yang baik-baik kembali untuk kalian semua. Amin. Yang penting semoga Nora abis ini lekas pulih lagi lah ya. Alhamdulillah udah pulih sih Udah Kak. pulih ya. Maksudnya tuh ya nggak kayak gini lagi. Amin, Nggak ada semoga kejadian enggak. kayak Ya gini amin, lagi. amin. Pak Kosim, tapi sebelumnya terima kasih banyak udah datang ke Lentera Malam dan mohon maaf nih Pak, tadi bercanda-bercanda sedikit ya Pak ya. Aman kan Pak? Siap, aman. Aman Jadi ya, biar Pak, nggak terlalu tegang-tegang banget. Betul, betul. Ini tawa mulu sih lo. Ya. Ya udah, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Dea dan juga Pak Kosim izin pamit. Bye.